Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Waalaikumsalam. our channel, Prodi DG Unismu MKS. This is our YouTube channel. Now, in front of us, there is our new guest. He is a student from our department, English Education Department, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi teman-teman, para viewers di channel kami, di hadapan kita sekalian ini sudah ada narasumber kita. Ya, Yes, sir. beliau ini adalah mahasiswa, salah seorang mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan tentunya yang kami undang di sini itu pasti ada hal yang spesial dari mereka yang akan dibagi atau di-share kepada publik, kepada mahasiswa, kepada khalayak semuanya. Dan nanti kita akan banyak bincang dengan saudara Amaluddin ini ya. Untuk lebih mengenal beliau, Yes, sir. nanti kita akan persilahkan untuk menyampaikan sedikit profil dia sebagai mahasiswa dan apalagi yang penting untuk disampaikan ke publik. Amal, bagaimana Amal? Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sir. Oke, alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana pada saat ini di masa pandemi? Di mana di kampung saja atau tetap di kampung? Di kampung tetap mematuhi anjuran pemerintah, stay at home. Walaupun sekarang alhamdulillah agak longgar nih, tapi tetap kita harus jaga diri, karena jaga diri juga jaga orang lain saat ini. Iya. Bagus ya, mantap ya. Nah, sekarang saya di Prodi dan Amal di sebuah tempat. Saya alhamdulillah di Makassar. Di Makassar sekarang, sir. Iya. Makassar. Baik, oke. Amal, mungkin ada sebelumnya untuk mengawali, silakan disampaikan ke kita semua ini. Amal ini siapa sebenarnya ya? Ayo, Yes, sir. perkenalkan dirinya Amal. Hai teman-teman, nama saya Amaluddin. Saya seorang mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris di Unismu Makassar. Sekarang saya semester 4, ya naik semester 5. Aktivitas sebagai seorang mahasiswa tentunya tidak jauh-jauh dari aktivitas selain belajar, tapi juga berorganisasi baik dalam maupun luar kampus. Saya aktif di beberapa komunitas, tidak hanya di dalam internal, tapi juga di eksternal. Karena itu hal yang penting menurut saya. Oke Amal, yang saya dengar ini bahwa Amaluddin ini lolos beasiswa luar negeri. Iya, alhamdulillah. United States of America. Pada tahun ini ya lolosnya. Nah, tahun ini. That's why kami mengundang Amal untuk bincang soal itu juga. Ya, tentunya ada beberapa hal yang ingin kami ketahui. Tentunya para viewers di channel ini juga banyak yang ingin mengetahui seperti apa ini sepak terjang Amal dalam mencari beasiswa ke luar negeri, gitu kan. Oke, mungkin pertama. Amal, ini program apa ya? Program pemerintah Indonesia atau program dari Amerika? Ya, jadi nama programnya itu, sir, Global Undergraduate Exchange. Atau lebih sering dikenal itu Global U-Grad. Global U-Grad. Iya, sir. Ini disponsor by siapa? Jadi ini merupakan suatu program yang ditawarkan dan disponsori oleh Aminef, American Indonesian Exchange Foundation. Jadi kalau Aminef itu yang urus tentang program pertukaran pelajar, baik itu degree ataupun non-degree. Mungkin yang sering kita dengar kalau di Indonesia itu Fulbright. Nah, salah satu programnya itu Fulbright. Oh, salah satu produk program dari Aminef. Iya, seperti itu, sir. Jadi ini U-Grade ini adalah
program lain dari Iya, program lain. Aminef. Program non-degree, jadi short course. Oh, short course. Dan ini fully funded, ya. Iya, fully funded, sir. Wah, keren ya. Jadi ke Amerika fully funded tanpa ditanggung biaya oleh pemerintah Amerika. Iya, sir. Kemudian disekolahkan ya, non degree ya di sana. Kampus sudah ada belum? Kampus belum ditentukan. Belum ditentukan. Iya, Oke. nanti kampus disesuaikan dengan background pendidikan kita saat ini. Oke. Kayak saya pendidikan bahasa Inggris. Nanti di Hmm. sana akan belajar tentang hal itu juga. Jadi nanti dipilih. Oh. Jadi nyambung ya. Iya, iya, sir, nyambung. Background kamu di sini pendidikan bahasa Inggris akan mendapatkan juga short course di sana sesuai dengan bidang kamu di sana ya. Bidang kamu di sini. Iya, sir. Baik, Amal, semester 5 ya sekarang ya? Ya, sekarang semester 5. Itu semester 5. Oke. Wah, itu tergolong masih muda, masih fresh untuk mendapatkan beasiswa. Nah, Iya, tentunya teman-teman ini di viewers ingin mengetahui Amal ini dapat informasi dari mana tentang program beasiswa ini. Alhamdulillah saya dapat informasi dari kakak senior, Kak Satria. Beliau informasikan, saya dapat informasinya itu sekitar bulan November 2019. Oke. Tahun Iya, lalu ya. tahun lalu. Dan itu batas pengumpulannya, kita ada seleksi berkas di awal, jadi batas pengumpulannya itu tanggal 31 Desember. Jadi sekitar 1 bulan. Seperti itu. Oke, Dan kemudian ya terus. dan ini ada beberapa tahap tentunya. Dan saya kumpulnya itu secara online. Oke, jadi Iya, submissionnya itu online online. di website Aminef, bukan? Iya, Bagaimana? website Aminef. Oke, website Aminef. Nah, tentunya kan mungkin ada kendala atau jalannya mulus-mulus saja ketika Yes, mendaftar, sir. gitu ya. Apakah pada saat persiapan administrasi ada kendala yang membuat Amal ini hampir putus asa atau gimana? Kalau kendala mungkin lebih bagusnya disebut tantangan. Kayak Oke, gitu, sir. tantangan. Iya. Dan ini ada banyak sekali tantangan-tantangan dalam tahap pertama, yaitu pengumpulan berkas. Karena saya menganggap diri saya tipe orang yang kalau malas kalau berhubungan dengan berkas, berhubungan dengan ini. Jadi itu tantangan pertama saya. Berhubungan dengan administrasi ya, malas Iya, ya. berhubungan dengan saya agak malas. Apalagi di program ini ada banyak sekali berkas yang harus dikumpulkan pada Oke. saat itu. Tidak hanya di kampus diurus, tapi kita di luar kampus juga ada yang diurus di luar kampus. Jadi saya pikirnya ini bakalan susah pada saat itu. Saya Oke. berpikir seperti itu. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, pemberkasannya. Yes, sir. Bisa ya? Oke. Bisa. Berkas yang diurus di kampus apa saja, Amal? Kita pada saat awal itu dapat link. Nah, di situ ada link yang harus kita urus. Kalau yang kita urus di kampus itu ada recommendation letter. Oke. Ya. Iya, jadi itu surat, kalau bahasa Indonesianya itu surat rekomendasi, dan itu harus ditandatangani oleh dosen. Nah, ditandatangani oleh dosen yang betul-betul kenal dengan kita. How many lectures? Harus 2. Oke. Iya. Betul-betul dosen yang kenal dengan kita, kenal dengan background kita, yang pernah mengajar kita. Tidak boleh sembarang dosen. Karena kenapa? Karena di recommendation letter itu, dosen yang kita minta tanda tangannya, itu harus menjelaskan kenapa si mahasiswa ini layak untuk diterima. Jadi ada di situ semacam statement ya? Iya. Oke. Statement dari dosen yang dimintai tanda tangannya. Ada beberapa pertanyaan, baik itu pertanyaan secara
mental, apakah mental si aplikannya ini mental-mental yang bisa beradaptasi di negeri orang, bisa berjuang, survive nanti di sana atau tidak. Jadi mentalnya Amal ini bagus ya karena sudah lulus ya. Iya, Jadi mungkin katakan seperti itu, begitu kan? alhamdulillah. Bisa-bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, next apa lagi? Saya waktu itu pikirnya ini dosen siapa ya, karena saya juga saya di waktu itu mendaftar di semester 2. Wow, Saya mendaftar di semester 2. And you right now sudah Iya. menuju ya fifth semester. Ya, saya sekarang naik semester 5. Jadi betul-betul ini penantian yang panjang. Oh iya, oke. Iya, dia hampir satu tahun lebih lah kita. Hampir 1 tahun maksud saya dalam mengurus ini. Sebenarnya mungkin jika tidak ada pandemi ini, mungkin sekitar Agustus bulan ini itu seharusnya sudah berangkat. In this month. Iya. Oke. Tapi karena situasi kurang menguntungkan, jadi akhirnya program itu, penerbangan itu harus diundur, postpone ya. Ya. Saya direncanakan insya Allah berangkat no sooner than 1st January 2021. Jadi paling lambatnya itu, kalau tidak ada lagi kendala-kendala, paling lambatnya itu Januari. Oh, Januari. Next year. Iya, next year. Oke. Apalagi konten dari recommendation letter? Tadi kan mental, what else? Ya, jadi harus mendeskripsikan kenapa si aplikannya ini layak untuk menerima apa-apa saja, mungkin harus dijelaskan secara detail, dan itu pada saat itu saya pikir saya tidak terlalu dekat dengan dosen yang bisa mendeskripsikan hal tersebut. Nah, saya pikir alhamdulillah saya pikir satu orang saya dekat dengan Mem Awalia Aziz. Kebetulan beliau adalah penasehat akademik saya. Oke, advisornya ya. Jadi saya menghadap ke beliau, saya minta saran dan beliau kasih juga. Alhamdulillah di situ jalan. Yang seharusnya 2, tapi saya bilang 1 dulu. Alhamdulillah jalan 1. Saya kemudian pikir lagi kira-kira siapa. Nah, yang alhamdulillah saya juga pernah diajar sama Mem Hijrah. Nah, saya coba kontak beliau untuk surat rekomendasi ini. Nah, alhamdulillah beliau welcome, sangat baik, dan saya sangat bersyukur pada saat itu. Nah, ya. Apakah pihak panitia di sana menghubungi dosen bersangkutan? Ya, itu dia. Di surat keterangan itu harus menyertakan email dosen yang kita minta tanda tangannya, dan kalau ada nomor dosen tersebut. Nomor telepon ya? Iya. Jadi harus menyertakan betul-betul memang dosen yang kenal dengan kita, sehingga kita bisa menyertakan, bahkan alamat dosen pun harus dilampirkan di recommendation letter tersebut. Ya. Jadi kan tentunya panitia akan menghubungi ya. Ya, menghubungi. Iya, mungkin seperti itu. Memberikan rekomendasi, at least by calling atau by email. Yes, sir. Jadi memang betul yang kamu katakan tadi bahwa tidak boleh asal pilih orang ya untuk memberikan recommendation. Ya, betul. Ini saya pikir sudah jelas ini untuk recommendation letter ya. Apalagi dokumen lain kira-kira yang diurus di Unismo, di internal kita? Tentunya yang diurus itu mengenai nilai. Oke. Oh, ada ya juga transkrip nilai. Transkrip nilai yang asli. Maksudnya harus ada stempel dari kampus, dan juga harus ada translate into English. Oke. Ya, jadi harus diterjemahkan ke dalam format bahasa Inggris. Nah, harus 2. Yang pertama yang asli, yang kedua yang telah ditranslate.
Oke. Itu yang diurus dalam bahasa Inggris. Dan juga surat keterangan kuliah bahwa kita sedang aktif kuliah seperti Itu itu. juga ditranslate ya? Itu tidak. Oh tidak, Tidak. Iya. tidak ditranslate ya? Tidak. Hanya dilampirkan saja. Ya meskipun juga transkrip nilai di bahasa Inggris di Prodi itu kan 80% sudah berbahasa Inggris, Iya. tinggal menambah-nambahkan saja yang Iya. mata kuliah umum ya. Saya tertolong dengan itu, Sir. Oh tertolong dengan itu. Karena yang saya ganti mungkin hanya AIK. Oke, mata kuliah umum ya. Ya, Iya, ya. saya tambah di situ keterangan ini religion, bahas tentang religion Religion ya. seperti itu. Ya. Oke. Sudah transkrip, sudah recommendation letter, sudah apa lagi? Surat keterangan Keterangan kuliah, apa lagi? Masih ada? eh, untuk di kampus hanya itu, Sir. Oh, cukup hanya itu. Iya, hanya itu. Surat keterangan tidak ada ya? Tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang kita ke di luar kampus. Apa saja? Kayaknya yang paling banyak ini ya. Iya, Oke, ini yang yang di paling luar kampus, banyak ini. mungkin yang pertama itu paspor. Oke, paspor. Iya, Ya, paspor. pasti kan Nah, mau ke luar negeri ya. iya. Yang Hmm. kedua itu surat keterangan TOEFL. Itu Oke. harus. Ya, itu TOEFL ya. harus TOEFL. TOEFL TOEFL, certificate. iya TOEFL certificate. Hmm. Dan minimal nilainya itu 500. Skornya 500. Skornya Itu 500. itu ITP atau IBT atau prediction oke, bisa. Prediction bisa. Tapi Oh, lebih bagusnya yang ITP. ITP yang lebih Iya, recommended ITP. ya yang lebih recommended ITP. Karena kenapa? Karena kita diseleksi secara satu Indonesia. Oke, secara nasional Iya, ya. secara Oke. nasional. Kalau kita hanya menyertakan sertifikat prediction, TOEFL prediction atau TOEFL preparation, itu menurut saya akan semua Ya. orang lebih banyak memilih yang itu. Opportunity-nya lebih Iya, kecil ya. karena Heeh. kalau dilihat dari, oh ternyata dia pakai TOEFL ITP, berarti dia serius untuk Oke. mengikuti program ini. Kalau Amal kemarin pakai apa? Saya ITP. pakai ITP. ITP. Iya. Dan nilai skor Saya 500. kemarin 510. Oke. Alhamdulillah. 510. Ya. Ya, Ya sudah 510. oke lah ya. Ya, Ya, sudah bisa qualified. dibanggakan itu. Oke, sekarang itu sudah tentang TOEFL. Ya, Apalagi? Sir. Apalagi? Paspor Sudah tadi sekedar paspor. Oh sekedar ya, ada tips. informasi tambahan tentang Iya, paspor. sekedar tips untuk teman-teman yang mengurus paspor. Itu kepengurusannya itu kan tidak satu hari langsung selesai. Betul. Tidak seperti itu karena yang urus paspor itu banyak sekali. Ada orang yang mau umroh, Mm-mm. yang mau keluar negeri juga, dan itu antriannya panjang, Iya, pengurusannya lama. Jadi kalau boleh jangan paspornya yang di akhir. Saya kemarin salah karena saya mengurus paspor itu di di akhir. di akhir dan saya mepet karena saya tidak tahu kalau mengurus paspor itu, karena ini pertama kali saya urus paspor dan saya tidak tahu kalau itu bisa sampai 2 minggu. Wah, di hampir Dan kena saya, deadline ya. iya, saya deadline tanggal 31, saya kumpulnya tanggal 30. Itu hampir. Wah, too Iya, close. Iya, ya itu sekedar saran untuk teman-teman iya. supaya Dan lebih. biayanya juga tidak cukup murah ya, Iya, biayanya itu sekitar 300 ribu. 300 ribuan. Oke, paspor sudah, apalagi Amal? Ada yang namanya esai. Ini yang Nah, banyak banyak yang ini mungkin ya. iya, Esai itu challenging esai. juga ya. Itu sangat-sangat challenging karena tapi alhamdulillah esainya itu kita dituntun. Maksudnya apa? Esainya itu kita menjawab pertanyaan tapi kita deskripsikan. Contoh kayak kenapa memilih program Aminef? Hmm. Program ini. Kenapa memilih program ini? Nah, kita harus deskripsikan Ya. itu. Nah, kita deskripsikan dalam bentuk esai. Nah, Hmm. contoh lagi, pertanyaannya itu, apa yang akan Anda lakukan setelah program ini?
Oke. Itu jika Anda terpilih seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Setelah Kontribusi kembali apa? ke Indonesia, bukan? Ya, seperti itu, Sir. Oke. Dan itu harus dideskripsikan dengan baik menurut saya, karena saya dapat informasi dari teman bahwa esai itu hal yang paling menentukan. Oke. Di luar dari nilai TOEFL, mungkin nilai TOEFL teman-teman ada yang 600, tapi kalau esainya kurang bagus ya tidak Ya, bisa lolos juga. terkendala Iya, juga ya. terkendala itu. Seperti itu, Sir. Batasannya berapa? Biasanya kan ada minimal maksimal kata yang digunakan. Kalau saya tidak salah ingat 3.000. 3.000 kata. Iya, 3.000 kata. Oke. Ada batasan. 3.000 Dan kata. dan itu dikumpulnya dalam bentuk jadi bukan dalam bentuk file, tapi teman-teman bikin dulu dalam bentuk Word, nanti kata-katanya di copy terus dimasukkan ke website. Jadi ini cara menulisnya itu langsung pada aplikasi Iya, yang tersedia di iya, website. ada. Oke. Jadi strategi amal ini adalah memindahkan ya, menulis dulu Iya, di saya tulis dulu di Word. Microsoft Word atau di tempat lain, kemudian Iya, dipindahkan. Setelah oke dipindahkan. ya dia bukan dalam bentuk file PDF atau apa, tidak. Langsung di copy and paste di situ ya. Oh, tadi dokumennya batasan 3.000 ya, 3.000 kata gitu kan, 3.000 kata. Nah, itu salah satu strategi dari amal memindahkan tulisannya ke dari Microsoft Word ke aplikasi atau sistem yang disiapkan oleh panitia. Oke. Nah, selain esai, apalagi ya, Mal? Esai terakhir, Sir. Oh, esainya terakhir. Untuk pengurusan berkas sampai situ. Oke. Sampai di esai. Apakah tidak ada syarat lain seperti pengurusan kesehatan atau apa? Tidak ada. Belum ada ya? Iya, Atau itu tahap selanjutnya bisa. oh, tahap selanjutnya. Oke. Setelah itu pemberkasan, berapa lama pengumuman itu didapatkan? Pengumuman lulus berkas administrasi gitu. Pengumumannya itu kan tahap selanjutnya itu adalah tahap interview. Jadi pengumumannya itu saya dapat di bulan Februari. Jadi agak lama pengumumannya. Tanggal 31 submit, Februari ada pengumumannya. Wah, Awal Februari. lama juga ya, 1 bulan Ya, lebih. awal Oke. Februari. Awal Februari pengumumannya. 9 Februari harus ada di Jakarta Harus ada di untuk Jakarta. interview. Oh, jadi Amal terbang ke Jakarta. Iya, alhamdulillah ke Jakarta kemarin. Apakah itu dibiayai oleh Aminef? Iya, alhamdulillah semuanya dibiayai oleh Aminef. Wah, keren. Itu uang tiketnya di reimburse. Oh, uang tiket di reimburse oleh Aminef. Oke, selanjutnya adalah tahap interview ya. Iya, Sir. Oke, tahap interview. Dan tiba di Jakarta, dibiayai oleh Aminef, di reimburse tiketnya, tiket perjalanan. Wah, itu sudah keuntungan buat kamu itu. Ya. Saya merasa waktu interview itu merupakan pengalaman paling berharga bagi saya. Oke. Ya, apa? Coba diceritakan. Karena itu pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Pulau Jawa. Dan ke Jawa itu merupakan mimpi saya dari SMA. Ya. Saya waktu SMA sering ikut lomba nasional dan berharap suatu saat nanti bisa tembus sampai di Jawa. Tapi dari semua lomba yang saya ikuti, saya belum pernah sampai ke Jawa. Dan itu pertama kali juga, kalau saya bisa cerita sedikit, itu pertama kali Silakan diceritakan. saya naik pesawat, saya Oke. ke bandara. Ya. Dan itu sangat berharga bagi Sangat saya. terkesan ya, sangat terkesan. Ya.
Kemudian tiba di sana berapa hari kegiatan di sana di Jakarta? Tanggal tanggal 9 harus ada di Jakarta sehari sebelum interview. Hmm. Tanggal 9 saya interview. Tanggal 9 saya ada di Jakarta, tanggal 10 saya interview, tanggal 11 saya balik ke Oke. Makassar. Kembali ke Makassar. Ada berapa orang yang Yes, sir. lolos di sana yang mengikuti tahap interview? Tahap interview diikuti oleh 12 orang. Hanya 12 Dan orang. saya sangat terkejut waktu itu. Iya, sir, hanya 12 orang. Hmm. Dari seluruh Indonesia yang ikut. Dan saya sangat merasa saya terbuka wawasan saya bahwasanya peluang kecil pun bisa diraih kalau kita Nah, ada kemauan. ya, Bahkan kalau dipikir ini 1 banding berapa peluangnya untuk lolos. ya, Tapi sekecil apapun peluang pasti kalau di situ rezeki kita, di situ jalan kita. ya. Nah, jadi peluangnya bagaimana di sana waktu interview? Jadi waktu interview itu dari sekian banyak orang yang mendaftar di program ini, mahasiswa yang mendaftar, yang dipanggil interview itu hanya 12 orang, sir. Wah, ini seluruh Indonesia ya. Iya, Nah, dan itu bagi saya betul-betul hal yang miracle. hmm. Oke, jadi seluruh Indonesia ya dipanggil hanya 12 orang. 12 Iya, orang. sir. Wah, bagaimana pengalaman di sana? Bisa diceritakan mungkin pada saat Eh, interview. Sebelumnya kan yang dipanggil 12 orang dan saya tidak tahu kalau yang dipanggil itu hanya 12 orang. Oke. Yang sepanjang perjalanan ke Jakarta yang saya pikir mungkin yang interview pasti 1.000 orang Hmm. atau paling kecilnya itu 100 orang dari Ya, seluruh Indonesia. ya. Eh, tapi pada sampai di saya di kantor pusat Aminef itu ada di Inline Tower. Oke. Jadi saya ke sana, dijadwalkannya pagi, dijadwalkannya siang, tapi karena saya tidak tahu, saya ditelepon lagi, disuruh cepat-cepat ke ke kantor Aminef. Hmm. Oh, tunggu Dan dulu, Amal. Kamu berangkat sana sendiri? sendiri, sir. Cari Ya, alamat di Jakarta juga sendiri? cari alamat sendiri. Tidak takut hilang di sana? Alhamdulillah tidak, karena saya tahu kalau ada banyak, saya pakai Google Maps. Oh ya. Ya, Apalagi ada ini ya, transportasi online gampang ya. iya. Mm-mm. Ya, terus setiba di Eh, gedung Aminef, bagaimana di sana? Setiba di gedung Aminef, saya lihat, saya bertanya di diri sendiri, kenapa sunyi? Ya, nah, Kenapa hanya ada beberapa orang? ya, Dan kebetulan pada saat itu, karena memang program ini kan betul-betul tersistematis dengan baik. ya. Bahkan pada saat saya interview, saya 3 orang terakhir. Hmm. Jadi yang 9-nya itu sudah interview duluan. Oh, oke. Jadi saya tidak perlu menunggu lama karena interview, tapi mereka telepon dan ternyata sampai di sana saya hanya menunggu beberapa menit, 5 menit mungkin saya dipanggil untuk interview. Hmm. Karena betul-betul sistematis. Interviewernya orang dari apa? American atau Indonesian? Interviewnya disebutnya panels, itu ada 4 orang. Hmm. Jadi dalam ruangan interview itu ada 6 orang. Ya. Saya, satu moderator, itu orang Indonesia, dan interviewernya ada 4 orang, 2 native dan 2 orang Indonesia. Oke. American 2, Indonesian 2 ya. Iya, Hmm. itu, sir. Wah, gimana perasaan kamu di sana? Lama ya interviewnya? Lama? Atau Interviewnya sebentar, sekitar 5 menit. oh, cepat ya? Iya, Hmm. lumayan cepat. Karena tergantung dari kita bagaimana menjelaskan, bagaimana cara uh, menjawab dengan to the point. Karena Oke. saya belajar sebelum
kita harus prepare memang. Ya. Prepare bagaimana tips-tips interview yang bagus dan Ya. sebagainya. Jadi saya sudah pelajari bahwa tips-tipsnya, trik-triknya, sehingga saya bisa. Memang interviewnya itu hanya 5 menit, tidak terlalu lama, Gisar. Ada bocoran pertanyaan atau yang umum-umum lah begitu? Ya Iya, mungkin. yang pada dasarnya interviewnya itu sama, Gisar. Maksudnya umum, yang ditanyakan umum. Umum, ya. Cuman seperti yang paling umum itu tell me about yourself. Oke. Ya, yang itu yang paling umum, tell me about yourself. Dan kalau bisa kasih saran sedikit sama teman-teman yang Ya, nonton, ini yang penting. kalau tips interview mau itu native ataupun orang Indonesia, yang pertama kita harus senyum dulu. Senyum ya. Senyum dulu dan berpikir bisa, tapi jangan terlalu lebih dari 5 detik. Okay. Ya, dan apapun yang saya kebetulan teman-teman saya setelah interview itu saya tanya teman-teman saya bagaimana perasaan mereka setelah habis. Karena saya tahu kalau yang interview hanya 12 orang itu pada saat di kantor Aminef kita semua dikasih masuk di grup WhatsApp yang sama. Kita dimasukkan di grup WhatsApp yang sama. Ya, jadi saya lihat situ ternyata hanya 12 orang. Saya kaget dan saya tanya-tanya sedikit tentang bagaimana pengalaman mereka. Dan mereka itu salahnya mereka kalau tidak paham dengan apa yang, karena yang native itu betul-betul mungkin triknya bagaimana, mungkin itu salah satu tujuannya, bagaimana dia bicara secepat mungkin layaknya seorang native, sehingga kita itu diuji apakah dia bisa mengerti dengan kalau orang kalau native yang berbicara. Saya pikirnya seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman saya salahnya mereka minta diulangi. Itu yang membuat fatal ya. Iya. Minta diulangi tidak masalah dalam interview. Tapi mereka bahkan sampai 3 kali minta ulang. Dan itu sudah merupakan signal yang kuat kalau mereka tidak terlalu paham kalau yang berbicara itu native speaker. Jadi seperti itu. Itu fatal ya, fatal ya. Iya, kalau satu kali mungkin bisa. Ya. Karena kita minta kejelasan lagi satu kali bisa. Tapi kalau sampai 2 kali, bahkan 3 kali atau berkali-kali, itu merupakan satu hal yang fatal. Dan itu sudah disadari oleh teman-teman amal ya di grup itu ya. Iya, dan trik saya waktu itu. Iya, ini ya. Trik saya. Dan ini mungkin salah satu trik yang harus dicoba untuk teman-teman. Iya. Ketika kita tidak paham, saya waktu itu ada banyak sekali pertanyaan yang dari native yang ajukan, tapi saya tidak paham, saya kurang paham. I didn't get the point at the time. Jadi saya coba diam sebentar, sekitar 1 detik, 2 detik. Nah, ketika saya diam, mereka yang ulangi sendiri. Ya, jadi itu tips yang seharusnya mungkin teman-teman bisa coba. Jadi saya diam, tapi tidak terlalu lama, sekitar 1 detik, 2 detik mungkin. Jadi mereka, tapi jangan pasang muka bingung. Kita tidak boleh bingung, tapi biarkan kita seperti berpikir sebentar. Itu tidak masalah dalam interview. Tapi sehingga pada saat itu si panelsnya yang mengulang sendiri. Yang mengulang ya. Dia bagus juga tuh ininya. Ya, dia triknya ya. Panelsnya ulang sehingga saya bisa mengerti untuk kedua kalinya. Nah, apa lagi yang ditanyakan? Tadi kan tell me about yourself. Itu umum sekali. Ya, umum sekali. Itu ada lagi tidak? Yang ditanyakan yang menurut saya paling susah pada saat itu karena saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Si interviewnya bilang begini,
bagaimana cara kamu memperkenalkan Indonesia di Ah, sana. oke. Bagaimana ya? Iya, Hmm. bagaimana memperkenalkan Indonesia ketika di Amerika. Nah, apa Saya ber- jawaban kamu di sana? saya berpikir agak lama di situ Hmm. karena saya harus menjawab dengan sejujur-jujurnya dan menonjolkan kalau ini loh yang akan saya lakukan ketika saya memperkenalkan Indonesia. Nah, pada saat itu saya kepikiran, nah tips untuk menjawab juga itu, menjawab interview adalah kita lihat pada diri kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Kita lihat pada pencerminan diri kita sendiri. Nah, pada saat itu terbesit di otak saya bahwa saya bilang saya ini orangnya suka dengan batik. Hmm. Ya, saya suka dengan batik dan itu jujur saya suka dengan batik. Bahkan saya selalu minta dibelikan batik kepada orang tua saya dan saya selalu suka. Saya punya beberapa koleksi batik yang saya selalu pakai. Ya. Mau itu ke kampus atau ke Acara. acara-acara formal ya seperti itu. Saya selalu pakai batik. Walaupun kadang saya pakai kemeja-kemeja yang casual gitu. Ya. Nah, terus apa hubungan batik dengan memperkenalkan Indonesia Iya, versi Amal? karena saya pikirnya batik itu sudah terkenal dan sudah terkenal kalau ini dari Indonesia. Ada beberapa influencer seperti selebriti-selebriti yang memang suka pakai batik. Nah, saya pikirnya dengan mengungkapkan kalau saya orang yang suka batik, jadi saya nanti akan pakai batik di sana Setiap untuk hari memperkenalkan Indonesia. Indonesia. Dan saya juga bilang saya bisa memainkan alat musik yang khas Indonesia, yang dari Sulawesi Selatan tentunya karena saya dari Sulawesi Selatan. Apa? Musik apa? Saya Instrumen apa? bambus flute, jadi suling. Suling bambu ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah mereka ekspresi mereka itu meyakinkan, oh iya, ini bagus jawabannya. Dan saya alhamdulillah karena bisa terpikir sampai sejauh itu. Nah, itu Ada kelebihan ya, itu iya. kelebihan ya. Dan ada beberapa juga pertanyaan answer yang Ya. mengacu. Saya kan belum pernah ke Amerika tentunya. Ya. Tapi mereka mencoba menggali wawasan kita terhadap Amerika. Oke. Oh, Contoh ada wawasan ada, global ya. iya. Contohnya pertanyaannya langsung. Jadi pertanyaannya dari kalau saya tidak salah ingat itu dari orang Indonesia. Dia bilang begini, What do you know about America? What do you know about the US? Iya. Saya situ agak terbelung lagi karena Hmm. saya belum pernah ke sana dalam hati saya kan. Iya. Saya belum pernah ke sana tapi saya tidak tahu. Tapi saya mencoba menjawab dengan pengetahuan umum yang saya punya. Iya. Saya jawab tentang kalau orang-orang di Amerika itu pada umumnya orang luar negeri itu mereka cenderung kalau ada orang baru mereka insecure. Oh begitu. Iya, Jawaban kamu itu ya. Saya bilang mereka cenderung insecure karena melihat orang-orang Asia seperti itu. Itu yang saya tahu dan saya jawab. Dan langsung ditanya lagi. Jadi bagaimana caramu berinteraksi dengan mereka? Ya. Langsung ditanya seperti itu. Bagaimana caramu berinteraksi dengan mereka? Jadi saya bilang, nah power dari interview itu kita menonjolkan nilai yang ada dalam diri kita. Kalau tips interview, kita menonjolkan dengan cara apa? Dengan kita memberikan story terhadap diri kita. Jadi saya bilang begini, I begin with story. Saya memulai dengan cerita. Saya pernah, dan ini true story. Saya setelah ujian nasional, saya bilang begitu. Setelah ujian nasional, saya ke salah satu tempat wisata di kota saya, yaitu Fort Rotterdam. Ya. Dan saya menjadi tour guide di sana. Ya. Saya jadi tour guide, tapi tour guide-nya itu mau dibayar atau tidak terserah, gitu.
Nah, saya menawarkan kalau saya lihat dari jauh ada turis, kayaknya dia mau ke Fort Rotterdam, saya tawarkan, can I be your tour guide? Nah, kebanyakan dari mereka merasa insecure. Jadi saya cerita di situ bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Tapi ada beberapa dari mereka yang nyaman juga, gitu. Yang nyaman ketika kita yang mendekati mereka, kita jelaskan apa tujuan kita, gitu. Dan ada satu turis yang bilang begini, okay, but I don't have money. Dia bilang begitu pada waktu itu. You can, but I don't have money. Jadi saya jelaskan, it's not a big deal if you don't have money, because I'm here, I'm training my English. Gitu. Saya mau practice English saya kan. Dan oke, deal. Saya bawa dia keliling dengan pengetahuan saya tentang Fort Rotterdam. Dan itu yang membuat mereka lagi-lagi terkesan. Nah itu ya, saya pun terkesan dengan mendengar pernyataan kamu ke American ini. Iya. Jadi tipsnya itu kita bagaimana kita membranding diri kita terhadap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama tadi mungkin saya terlewat sedikit. Tell me about yourself. Jadi kalau kita ditanya tentang tell me about yourself, bukan masalah pribadi yang ingin diketahui oleh interviewer. Ya, bukan seperti kamu asalnya dari mana, kamu anak keberapa, dari berapa bersaudara, orang tuamu namanya siapa, bukan itu. Tapi yang mereka ingin tonjol, yang mereka ingin tahu adalah sejarah apa, kegiatan apa belakangan ini yang kamu lakukan yang relevan dengan kegiatan ini dan yang relevan juga untuk setelah kegiatan ini. Of course. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sebelum interview coba ingat-ingat lagi kegiatan apa yang walaupun hanya kegiatan kecil. Saya cerita waktu itu saya kan backgroundnya pendidikan. Jadi saya cerita kalau waktu SMA saya sering mengajar menjadi tutor untuk teman-teman saya yang belum mengerti pada saat jam reguler. Saya bilang seperti itu. Padahal saya ajar mereka kadang teman-teman saya itu kurang paham dengan bahasa guru. Dan saya alhamdulillah cepat paham, jadi saya bantu mereka untuk memahamkan mereka seperti itu. Jadi mereka lihat value lagi di situ. Oh, ini memang anak ini punya. Di situ brandingnya kamu ya, brandingnya Amal ini. Ya, saya seperti itu. Jadi saya bilang saya mengajar dan saya bilang di situ value yang membuat saya bisa menjadi seorang pengajar yang profesional di masa depan. Sesuai dengan majornya Amal sesuai. Ini kan. Ya. Nah, setelah interview itu apakah langsung diumumkan atau bagaimana, Amal? Tidak. Setelah interview itu, jadi yang interview 12 orang. Iya. Yang lolos ke tahap selanjutnya itu hanya 6 orang. Wah, setengah ya? Iya, setengahnya lagi. Oh, lebih dari setengah. Berapa? 12. Oh, setengah 12 ke 6 ya, setengah. Setengah ser. Dan itu alhamdulillah saya lolos lagi 6 orang. 6 orang. Nah, itu tahap apa lagi setelahnya? Setelah itu kita ada tahap TOEFL IBT. Jadi kita disuruh untuk ambil TOEFL IBT. Jadi TOEFL IBT itu sangat berbeda dengan TOEFL ITP. Karena kenapa? TOEFL IBT itu semacam IELTS. IELTS itu kan ada speaking, writing. Internet based test ya, IBT. Iya. Nah, ambil jadi agak susah lagi. IBT di mana? IBT saya kemarin kan Februari, saya cerita lagi, Februari itu kan corona sudah masuk di Indonesia, tapi kasusnya masih 1-2 orang. Ya. Yang kalau tidak salah di Bogor, Depok atau Bogor, yang satu. Pasien pertama dan kedua. Jadi saya masih bisa ke Jakarta. Nah, saya dijadwalkan Maret itu ambil TOEFL di Surabaya. Ya. Saya ambil TOEFL, berangkat saya ke Surabaya dan alhamdulillah diizinkan orang tua walaupun pada saat itu sudah tinggi angka COVID ya. Iya, kasus COVID itu sudah tinggi.
bandara dengar-dengar mau ditutup, tapi saya alhamdulillah masih lolos sampai ke Surabaya. Pas di Surabaya ada pengumuman kalau tes di Surabaya di cancel. Wah, dan sudah di Surabaya. Padahal sudah di Surabaya. Jadi saya hanya ke Surabaya bermalam 1 hari, nginap, terus pulang. Ke Makassar. Pulang balik ke Makassar. Waduh. Dan setelah itu saya di reschedule di Makassar. Saya ambil di Makassar. Karena Jadi tesnya di Makassar. jadi tesnya di Makassar. Tapi untuk perjalanan menuju Surabaya itu di reimburse juga oleh Aminef atau tidak? Itu kalau di istilahnya kalau di reimburse berarti uang kita dipakai dulu terus nanti diganti di akhir. Tapi waktu ke Surabaya itu semua di cover semua. Sudah di hotel, Wah, transport, semua keren ya. sudah di Semua disiapkan oleh semua disiapkan oleh Aminef, panitia. panitia. Wah, Yes, bersyukur sekali ya. ya, bersyukur saya tahun ini beberapa kali naik pesawat dan beberapa kali ke Jawa. Ya. Dan saya sangat itu Dan pengalaman dibiayai yang oleh Aminef. dan Oke. dibiayai Kemudian ngambil TOEFL IBT di Makassar. di Skornya Makassar. berapa, Amal? Skornya saya berapa ya? Saya tidak terlalu tinggi sih kalau untuk TOEFL IBT. ya TOEFL IBT saya kalau tidak salah. Tapi equal berapa Dan kalau ITP? ITP-nya itu tidak ada syarat. Maksudnya tidak harus dipatok, Harus ya. ya tidak harus tinggi karena dia hanya untuk kan kita nanti akan belajar ke Amerika dan sedangkan Amerika kita harus attach TOEFL IBT certificate kita sebagai bukti kalau kita ini bisa dan mampu untuk menerima materi full menerima materi atau kuliah dalam full English. Ya. Gitu. Oke. Kemudian sudah dilampirkan sertifikat IBT, apalagi? Setelah itu tidak ada syarat di situ, di step itu tidak ada syarat. Dan pengumuman untuk finalis. Jadi yang dari 6 orang yang masih lolos masih ada gugur. Wah, seleksinya ketat sekali ya. Iya. Saya setiap tahunnya itu sebenarnya ya dari lima yang terseleksi tadi akan ada 5 dari 6 akan ada 5 yang berangkat setiap tahunnya, bahkan 5, 6 bahkan dulu itu 7 orang. Itu tergantung dari dana yang disediakan oleh pemerintah Amerika. Itu dan mungkin dari untuk di tahun ini yang lolos hanya 3 orang. 3 orang. Ya mungkin 6 dari 6 3 orang lagi. Iya, Sir. Wah, berapa orang dari Sulawesi Selatan? Makassar. Dari Sulawesi Selatan itu ada 2 orang. Yang dari 12 orang tadi ada 2 orang. Saya dan teman saya yang saya kenal pas di kantor Aminef. Oh. Iya. Ini ceritanya lucu. Saya kan masih kaku pakai bahasa di sana lah ya. Iya, bahasa di sana. Jadi pas interview dia dengar saya pakai logat Makassar. Logat Makassar. Dia bilang di sini Ki duduk. Gitu kan? Terus dia bilang itu agak lucu. Dan dia bilang, "Oh, kamu dari Makassar ya?" Dia sudah pasti untuk berbicara logat-logat orang sana. Iya, dia sudah pasti. Kamu orang Makassar ya? Terus saya jawab, "Iya." Dan itu spontan ya? Spontan ya? Itu spontan. Itu spontan. Iya, saya dari Makassar. Seharusnya kan iya atau iya sih yang dipakai. Dan di situ saya kenalan, oh ternyata dia anak UNM. Oh, UNM. Ya, dia sastra bahasa Inggris. Sastra bahasa Inggris. Oh, sastra bahasa Inggris. Dan dia lulus juga sekarang, 3 besar. Dia lulus dengan saya 3 besar. Jadi saya dari Sulawesi Selatan, teman saya yang cewek dari Sulawesi Selatan, dan yang satunya teman saya yang di Ambon, dia jurusan teknik. Oh,
teknik ya. Iya, Wah. Keren, jadi 3 orang ini 3 yang orang, Sir. siap diberangkatkan ke United States of America. Negara Yes, Sir. bagian belum ada, belum Belum disampaikan, belum disampaikan, Sir. belum disampaikan. Sampaikan. Ya. Kemudian setelah mengurus semua itu, mengurus TOEFL, IBT, adakah dokumen-dokumen kesehatan yang diperlukan ke depan, Ya, apalagi di masa sekarang ini? ya tentunya itu ada, Sir. Jadi Oke. setelah pengumuman, jadi dari 6 orang, 3 orang jadi kita bilangnya finalis. Oh, final. Sedangkan 3 orang teman saya yang tidak jadi finalis itu namanya alternate. Oke, ya nanti kalau pengganti nanti ya, Iya, kalau dia ada jadi pengganti. pengganti kalau anggaplah Hmm. anggaplah ada yang Berhalangan berhalangan. ya. Nah, dia diganti. Nah, stage selanjutnya itu kita harus ada namanya medical check up, Ya. medical examination. Jadi Hmm. kita dites. Jadi kita dikirimi format via email dari Amerika langsung. Ya. Kita dikirim format, ini loh yang harus diisi, ini loh yang harus di checklist mengenai keterangan. Nah, formatnya itu format kesehatan, namanya medical examination-nya itu ada yang diisi oleh peserta dan ada yang harus diisi oleh dokter, professional Ya, doctor. ya. Ya, jadi Dokternya ya. iya, jadi harus dokter, harus dia minimal sudah 2 tahun menjadi dokter, terdaftar menjadi dokter. Jadi Ya. tidak bisa seumpama kita punya keluarga dokter. Harus orang lain gitu ya. Harus orang lain, harus orang lain. Di luar dari Karena keluarga. iya, harus kita ke rumah sakit. Saya bahkan kemarin sampai ke rumah sakit Siloam. Karena saya tidak ada beberapa kita disuruh cari vaksin juga, bukan vaksin corona tapi vaksin waktu kecil, MMR yang Ya. seperti campak, Ya. vaksin MERS enggak ya? MERS. iya seperti itu, Sir. Aha. Dan ada juga vaksin eh, tetanus dan sebagainya. Ya. Nah, itu apakah itu semua harus dimiliki atau hanya memilih gitu? Jadi kita dikasih daftar dan harus memilih minimal 2. Oke, minimal 2 Iya, ya. memilih minimal 2. Karena di situ ada dosis-dosis tertentu yang harus dipenuhi. Em, jadi jadi ada banyak sekali. Jadi kita harus periksa mata, bahkan kejiwaan. Iya, kita Iya, harus iya. periksa kejiwaan, kita ke psikiater. Ada juga penyakit dalam, kita di ronsen dan sebagainya. Kadang kadang dokter yang di rumah sakit itu bingung karena kan dokter dokter daerah dan mungkin pertama kali mereka mendapat hal-hal seperti itu. Nah, Jadi saya bilang, dok saya sehat tapi butuh ini. Mereka bingung, dokter-dokternya bingung kan. Ini anak sehat tapi butuh keterangan. diperiksa, keterangan Nah, dan sebagainya. Dan itu kita tidak hanya pergi, kalau mungkin teman-teman tahu di rumah sakit itu ada namanya poli jiwa, poli iya. jantung, Nah, poli penyakit dalam dan hmm. sebagainya. Dan yang bikin dokter-dokternya pusing dalam dalam mengurus ini, kita tidak fokus ke satu penyakit. Kita tidak fokus ke Satu poli ya. satu poli. Kita mungkin ke semua poli yang ada di rumah sakit. Iya, jadi satu hari saya bisa ke 3 poli. 3 poli. Nah, 3 poli karena dalam masa pandemi ini semua poli tidak buka tiap hari, dia terjadwal. Jadi saya bisa masuk ke 3 poli. Jadi untuk mendaftar mereka bingung. Ini anak sakit apa sebenarnya? Karena sudah mendaftar lagi untuk poli yang lain. nah, Sudah mendaftar lagi di poli jiwa, poli jiwa, mendaftar lagi di penyakit dalam poli. lagi. Ya, mereka sampai orang-orang sana mungkin kenal dengan saya karena saking saya Sering ke situ keliling-keliling ya. di situ. Nah. Itu saya urusnya hampir 1 minggu. Wah, hanya Satu untuk minggu itu. lebih. Hanya Hanya untuk untuk itu. dan kita dikasih 2 minggu. Makanya kita tidak boleh menunda-nunda untuk mengurus. Kita harus submit dalam jangka 2 minggu. Wah. Nah, itu dibiayai juga sama Amin ya? Atau Eh, pribadi? kalau ini pribadi.
Oh, Kalau ini berapa? pribadi, Berapa mahal itu? Seberapa besar biayanya itu? eh, mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara rinci, Ah, tapi untuk satu vaksin itu sampai 500.000 wah, untuk satu mahal vaksin. juga ya. Iya, Tapi dan kan itu perjuangan ya. ya saya coba bagaimana meyakinkan orang tua saya yang mungkin dalam kondisi pandemi ini Ya, keuangan juga tidak stabil, dan saya coba eh, approach orang tua saya bilang, Mak, ini kita sudah tentu sampai di tahap berangkat. ini. Ya, Ya, dan ini program ini tidak hanya setelah pulang pasti akan banyak berdampak kepada program-program yang mungkin saya akan ya, ya. uh, uh, apply selanjutnya. Itu sangat Mungkin kalau berpengaruh itu, sangat-sangat. iya, saya bilang mungkin saya bisa dapat beasiswa S2 dengan mudah dengan ini. Jadi orang tua saya tidak perlu untuk keluar biaya lagi dan sebagainya. Dan Hmm. setelah memberikan pendekatan-pendekatan Ya. itu, Hmm. alhamdulillah dicarikan uang Dituruti. lah istilahnya. Iya, carikan uang. Nah. Iya, seperti itu. Wah, jadi perjuangannya panjang betul ya. Panjang, sangat 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 melelahkan menurut saya. Dan Dan itu sekarang sudah selesai semua syarat-syarat iya, alhamdulillah. dokumen semua sudah ya. Iya, iya, iya. Sampai hari ini sudah, saya tidak tahu, mungkin ada syarat-syarat tertentu lagi ke depannya, Tambahan tapi ya. Ya, sampai sampai saat ini sudah semuanya saya sudah lampirkan, ya. dengan bahkan kita diminta untuk update keterangan nilai yang saya sebutkan tadi, karena kan saya mendaftar di semester 2 Oke, dan saya harus update nilai saya ke semester 4. 4 ya. Ya, ya. Ya, semester Segera 4 ini diurus saya harus itu. update. Langsung ketemu Kaprodi. Ya. Ini kan berita Dan baik ini untuk prodi kita, untuk kampus kita, Unismu Makassar. Dan ada lagi mahasiswa kita yang berhasil meraih beasiswa short course non degree ke United States of yes, America, dan penuh tantangan, hanya beberapa orang yang bisa terseleksi dan itu sangat membanggakan. Dan ini akan dicatat oleh sejarah. Ya, ini adalah sejarah amal, sejarah kampus alma maternya, dan juga sebuah kebanggaan bagi orang tua ketika meraih kesuksesan melalui jalan ini. Ya, tidak banyak orang bisa sir. menikmati rezeki. Ini kan rezeki ya, rezeki. Oke. Nah, Januari 2021, apakah Anda sudah siap berangkat? Saya kalau dibilang saat ini alhamdulillah Heeh, pandemi ini mulai menurun, maksudnya telah beberapa negara ya. memberikan, iya, telah ada kelonggaran. Iya. Jadi saya bilang begini, waktu interviewernya bilang begini, apa ketakutan terbesarmu dalam Hmm. program ini? Dengan pandemi ini, dengan mungkin ada culture shocknya mungkin ada juga. Saya bilang saya tidak takut dengan apapun. Dan terkejutnya mereka tertawa, empat interviewnya itu tertawa. Saya bilang saya tidak punya ketakutan tertentu, baik itu secara dengan pandemi ini maupun culture shock. Tapi yang saya khawatirkan itu restu dari orang tua. Saya Hmm. bilang begitu. Saya takutnya dengan pandemi ini saya dihalang-halangi, karena memang kan seperti itu situasinya kan. Ya. Kita dilarang keluar kemana Restu waktu, orang tua ya, ya. restu orang tua. Saya Dan bilang begitu. Dan bagaimana ekspresi mereka? dan mereka semua uh, Tertawa? iya, saya terkejut juga kenapa mereka tertawa padahal saya tidak melucu, tapi mereka menunjukkan ekspresi itu. Dan saya bilang kalau yang saya takutkan itu adalah kalau saya tidak direstui. Walaupun saya tidak punya ketakutan tertentu, dan Hmm. kalau kalau orang tua yang halang itu yang saya takutkan. Ya. Itu yang saya Wah. takutkan. Dan saya alhamdulillah kondisi eh, pada saat ini kan agak mulai stabil, Ya. agak longgar, dan saya bilang
kalau dibilang siap, saya sangat siap. Bahkan sebelum interview yang dimana yang bulan Maret itu, yang waktu ke Surabaya, Ya. itu betul-betul corona lagi apa? Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Karena orang bilang puncaknya April. April, dan saya ke sana itu sekitar tanggal 22 Maret. Wah. Nah, dan itu orang tua bertanya-tanya bilang, ya kalau kau siap, kita juga siap, disupport dengan dukungan-dukungan mental seperti itu. Jadi saya siap. Saya selalu mendahulukan orang tua lah, istilahnya Ya, seperti itu. betul. Nah, tentunya ini harus juga menjadi berita yang gembira bagi kampus ya. Khususnya pimpinan-pimpinan di kampus ya. Paling tidak karena ini adalah prestasi mahasiswa ya, tentunya harus diapresiasi juga kan. Ya, harus diapresiasi apapun bentuknya ya. Paling tidak ada dukungan moral, atau apabila memang ada anggaran atau alokasi untuk membantu mahasiswa kita yang akan bepergian ke luar negeri, itu bisa disupport pendanaan, paling tidak adalah uang saku ke bandara gitu kan. Iya. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, nanti dikonsultasikan ke prodi, ke fakultas, nanti kita coba bantu untuk bagaimana untuk mengajukan permohonan kepada pimpinan tertinggi di universitas kita. Amin. Oh, sangat menarik sekali bincang dengan Amaluddin. Ya, Amaluddin sebenarnya orang dari mana, Amal? Kampung halaman di mana? Saya asli Pangkep. Pangkajene Kepulauan. Wah, di mana? Di daerah mana, Amal? Saya di Bungoro, Pangkep Bungoro, Tonasa 2. Oh, Tonasa 2. Oh, pabrik semen. Ya, kantor pusat semen Tonasa. Kantor pusat semen Tonasa. Dan apakah ini sudah diketahui oleh beberapa keluarga di kampung sana bahwa Amal ini akan berangkat ke Amerika dengan program undergraduate, apa lagi panjangannya? Undergraduate exchange. Global undergraduate exchange. Global undergraduate exchange to America. Ya, apakah sudah tersebar di kampung halaman? Jadi kalau untuk berita ini hanya keluarga-keluarga besar yang tahu. Keluarga dekat ya. Iya, keluarga dekat yang tahu, karena saya melarang orang tua saya untuk memberitahukan ke orang lain, karena saya pikir begini, situasi saat ini bisa saja berubah-ubah. Ya, betul. Masih belum stabil, terlalu stabil, sesuatu bisa terjadi bisa saja terjadi. Ya. Bahkan yang seharusnya saya berangkat sekitar bulan 8 atau 9, tapi ini ditunda sampai ke Januari 2021. Jadi saya bilang mungkin kalau soal beritanya mungkin nantilah baru. Biarkan waktu yang menjawab, gitu. Iya. Oke, saya pribadi menyampaikan selamat ya kepada Amal. Saya juga bangga punya mahasiswa yang berhasil tembus. Bahkan saya sendiri belum pernah menginjakkan kaki di Amerika, dan mahasiswa saya yang duluan menginjakkan kaki di Amerika. Semua kebanggaan. Thank you so much, Amal. Thank you, atas sharingnya ya. Semoga ini memberi banyak manfaat bagi semuanya, khususnya untuk mahasiswa kita, masyarakat di sana, di luar sana, dan yang mempunyai cita-cita ingin juga seperti sosok Amaluddin. Iya. Menuju semester 5. Sudah punya peluang ke Amerika untuk belajar. Ya, short course. Thank you so much. Thank you, sir. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih sudah diundang. Oke, nanti kalau di Amerika harus jadi citizen reporter juga ya. Ya, insya Allah, sir. Ya. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.